Nah, berikutnya berapa biaya gaji dan komisi wiraniaga per unit yang terjual? Per unit yang terjual ya. Total biayanya kita sudah dapatkan dari jawaban pertanyaan sebelumnya. Sekarang yang ditanyakan adalah per unitnya. Nah, berarti biaya gaji dan komisi wiraniaga per unit itu adalah total biaya gaji dan komisi wiraniaga per unit dibagi dengan jumlah unit yang terjual, yang diperkirakan terjual dalam contoh ini. Nah, total biaya gajinya kita peroleh dari slide sebelumnya adalah 1.192 juta rupiah kita bagi dengan jumlah produk yang akan terjual diperkirakan sebesar 200.000 unit. Maka totalnya adalah 5.960 per unit. Nah, kalau perusahaan ingin menurunkan biaya gaji dan komisi wiraniaga per unit ya, jadi di bawah 5.960 unit, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah meminta para wiraniaganya atau mentargetkan wiraniaganya mampu memenuhi 200.000 unit atau justru melampaui. Jadi kalau ini katakanlah dia bukan 200.000 tapi nanti bisa menjual 250.000. Maka biaya per unitnya pasti turun karena fixed cost yang 240 juta itu terbagi atas 250.000. Kalau ini terbagi atas 200.000. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya sekarang. Berapa total biaya gaji dan komisi wiraniaga jika yang terjual 210.000 unit? Nah, kalau sebelumnya yang terjual itu adalah 200.000 unit. Apa yang terjadi terhadap total biaya gaji dan komisi wiraniaga? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari yang terjual 200.000 unit? Nah, total biaya gaji dan komisi wiraniaga jangan lupa dia terdiri dari total biaya tetap, ini fixed cost-nya, akan dapat setiap bulannya sejumlah 2 juta per bulan per orang atau 24 juta per tahun, berapapun yang terjual. Jadi total biaya tetap ini nggak berubah. Tetap 24 juta per wiraniaga per tahun. Nah, biaya variabel kita dapatkan rumusnya tadi adalah komisi per unit, ya, komisi per unit kali unit yang terjual. Nah, kalau tadi 200, kalau yang sebelumnya itu 200.000, sekarang yang terjual 210.000 ternyata. Nah, kalau kita lihat yang gaji tetap ini tidak berubah, tetap 24 juta per orang per tahun kali 8 orang. Nah, sedangkan biaya variabelnya itu naik. Total biaya variabelnya naik. Kenapa? Karena ini 210.000. Sebelumnya itu ini 200.000. Tentu saja 5.000 kali 210.000 lebih tinggi daripada 5.000 kali 200.000. Ya, jadi ada kenaikan sekitar 50 juta. Maka total biayanya adalah 1.242 juta rupiah. Kalau tadi kalau nggak salah 1.192. Nah, jadi 1.192 juta. Ya, ini kalau jualnya 200.000 unit. Selisihnya kalau dilihat 1.242 juta dikurangi 1.192 juta itu adalah 50 juta. 50 juta itu berasal dari yang terjual lebih banyak 10.000. 10.000 kali 5.000 kita dapatkan 50 juta. Jadi kenaikan biaya gaji dan komisi wiraniaganya itu terjadi karena ada kenaikan total biaya variabel dari komisi yang dibayarkan ke wiraniaga meningkat 50 juta karena jumlah yang dijual lebih besar 10.000 dari yang sebelumnya. Nah, kalau total biaya gajinya naik, bagaimana dengan per unitnya? Nah, per unit berarti total biaya gaji komisi wiraniaga dibagi dengan jumlah unit yang terjual. Ya, nah ini 1.242 juta dibagi dengan 210.000 unit. Kita dapatkan itu nilainya adalah 5.914. Nah, ini mengalami penurunan. Coba Anda cek ya berapa biaya per unitnya kalau yang terjual 200.000. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu
Kalau dia 200.000, jadi 8 orang kali 24 juta, ya, kali 24 juta, dibagi 200.000. Sekarang biaya tetapnya 8 kali 24 juta dibagi dengan 210.000. Nah, coba Anda hitung sendiri, buktikan, pasti tentu saja yang kedua ini lebih kecil nilainya daripada yang pertama. Sedangkan komisi penjualannya kalau per unit tetap 5.000. Jadi komisi penjualan secara total lah yang berubah kalau jumlah unit yang terjualnya berubah. Tapi kalau biaya variabel per unit atau komisi variabel per unit itu tetap 5.000. Nah, jadi semakin banyak jumlah unit yang terjual, biaya per unitnya semakin turun karena sekarang biaya gaji tetapnya tersebar ke lebih banyak unit yang terjual. Nah, itu esensi dari perilaku biaya. Jangan lupa untuk mengunjungi www.elearning.perbisalemba.com, dapatkan materi-materi bernilai tambah berupa video pembelajaran, soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester.